Halo adik-adik, selamat sore, selamat beribadah di dalam cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian kemurahan-Mu. Sekali lagi adik-adik dengan sikap berdoa yang baik ya. Tunggu adik-adik sampai melipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami semua sudah dapat berkumpul untuk melakukan ibadah bersama-sama, meskipun harus secara online, tapi kiranya Tuhan Engkau mau berhadirat di tengah-tengah kami. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua, supaya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi kami, supaya kami boleh memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Kiranya kuasa roh kegelapan, roh setan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami mau tolakkan, kami mau usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa roh setan, roh main-main yang mencoba mengganggu, kami usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian haleluya, puji Tuhan ya adik-adik, tetap bangkit berdiri, yuk kita semangat. Sambil tepuk tangan ya. Masih tetap semangat ya, kita mau melanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Daki-Daki sambil memakai gerakan ya adik-adik ya.
capek semua? Adik-adik boleh duduk dulu. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman ibadah sekolah minggu kita secara onsite di masing-masing gereja. Di Surabaya setiap hari Minggu jam 9.15, di Medan jam 9.15, Malang jam 10 pagi, dan di Jakarta jam 4 sore. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang sopan, yang rapi. Juga untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, menulis, bisa disiapkan Alkitab, buku, juga alat tulisnya. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas kegiatan sekolah minggu bisa adik-adik lihat di Google Classroom dengan kode KZYINP. Kemudian adik-adik yang mengikuti ibadah bersama papa dan mama harus beribadah yang baik, yang tertib. Kalau adik-adik di sekolah minggu ibadah nggak pernah diganggu sama papa mama, adik-adik juga harus berlaku sama, tidak boleh mengganggu papa dan mama untuk beribadah. Sekarang tiba saatnya kita untuk menerima bagian yang terbaik dari ibadah kita pada sore hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan, sambil sikap berdoa yang baik ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekarang sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya segala puji-pujian kami yang masih jauh daripada sempurna ini Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menerima pembukaan firman-Mu. Tuhan, kiranya menolong kami, kiranya Engkau menyucikan hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu, roh main-main, kami tolak, kami usirkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis setan, Engkau pergi, Engkau keluar, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami menerima firman-Mu, Tuhan tolong berikan kami hati yang damai. Terima kasih untuk semua, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini, haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk. Untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, menulis, boleh siapkan Alkitabnya, juga buku dan alat tulisnya. Firman Tuhan pada sore hari ini judulnya Diam dan Tenang. Jadi untuk firman Tuhan pada sore hari ini, kakak mengambil contoh dalam cerita Alkitab
di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bisa di next slide. Di situ perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Pasti adik-adik sudah sering sekali ya mendengar firman Tuhan yang satu ini. Di sini adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa dibaca di rumah ya, di Alkitabnya masing-masing. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ke papa mamanya atau kakaknya yang sudah bisa membaca ya. Jadi bisa di next slide. Nah, di sini ada ceritanya Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Jadi Tuhan Yesus ini ceritanya mau menyeberang ke suatu tempat. Dia menyeberangi sebuah danau dengan, kalau adik-adik lihat itu di gambar, ada perahu. Nah, jadi Tuhan mau menyeberangi danau itu dengan perahu bersama murid-muridnya. Lalu next. Nah, tiba-tiba yang terjadi, perahu yang mereka tumpangi ini ternyata ditimbus oleh angin dan gelombang, ditimbus badai ternyata. Bisa dilihat di situ wajahnya panik, takut ya. Padahal kalau adik-adik tahu di situ Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka ini lupa. Jadinya mereka khawatir, takut dan berusaha sendiri. Lalu di next. Nah, di situ kemudian adik-adik bisa lihat itu murid-muridnya Tuhan Yesus yang lainnya mereka bingungan, ketakutan sendiri. Bingung ini gimana kalau kapalnya sampai tenggelam. Padahal airnya ini sudah banyak yang masuk ke dalam perahu, nanti bisa lama-lama bisa tenggelam. Tapi ternyata di situ Tuhan sedang ngapain? Sedang tidur. Nah, terus di situ murid-muridnya Tuhan Yesus, dia membangunkan Tuhan Yesus, mencoba membangunkan Tuhan Yesus. Murid-muridnya bilang, "Guru, apa guru ini tidak peduli kalau kami celaka, kalau kami binasa?" Lalu yang terjadi di next. Nah, kemudian di situ Tuhan bangun. Kemudian Tuhan menghardik angin dan danau itu. Kemudian yang terjadi next. Nah, ternyata setelah Tuhan bangun dan menghardik angin dan gelombang itu, danaunya menjadi tenang, bisa dilihat di situ. Cuacanya jadi cerah, kemudian tidak ada gelombang, semuanya menjadi tenang, nggak seperti awal-awal tadi mereka ketakutan. Di situ Tuhan bilang, kenapa kamu tuh jadi takut, kenapa kamu nggak percaya, padahal Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi di situ yang terjadi murid-muridnya malah ternyata mereka jadi takut, lalu mikir, loh orang ini siapa ya, kok orang ini bisa meredakan angin ribut, meredakan badai. Nah, di sini adik-adik bisa di next. Nah, yang terjadi akhirnya mereka jadi tenggelam enggak? Enggak ya, enggak jadi ya. Akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang sampai di tujuan dengan selamat. Tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang binasa. Jadi di sini adik-adik kita melihat arti rohaniannya ya. Jadi di sini siapa? Kak Reta mau tanya, ada yang pernah lihat kapal? Kapal tuh tempatnya biasanya di mana sih? Bukan di rak mainan ya, tapi biasanya ada di mana kapal ini? Biasanya ada di tempat yang penuh dengan air, tapi bukan kolam ikan ya, nggak cukup soalnya. Biasanya kapal ini adanya di laut, atau yang ada di cerita Alkitab ini danau, atau yang paling kecil sungai. Biasanya kalau sungai ini ada kapal kecil namanya perahu, seperti yang dinaiki oleh Tuhan Yesus itu namanya perahu ya adik-adik ya. Kalau kapal lebih besar daripada perahu ini. Jadi artian rohaninya sekarang adalah kapal ini artinya apa sih? Jadi kapal ini pengertian rohaninya adalah gambaran dari kehidupan manusia. Manusia ini siapa? Yaitu kehidupan adik-adik, kehidupan kakak. Ini merupakan gambaran dari kapal itu sendiri. Kemudian ada laut. Laut ini apa sih? Laut ini adalah gambaran dari dunia dengan segala kesibukannya. Lalu di situ juga ada angin dan gelombang. Angin dan gelombang ini apa? Jadi angin dan gelombang ini adalah
masalah-masalah, pencobaan, kesulitan, juga sampai pada dosa, ke puncaknya dosa. Itu adalah gambaran dari angin dan gelombang. Kemudian di cerita itu tadi katanya pada saat terjadi badai dan gelombang, ternyata di situ Tuhan sedang tidur. Kelihatan jahat gak Tuhan Yesus? Padahal di situ lagi ada badai, ada gelombang, tapi Tuhan malah enak-enakan tidur. Jadi arti rohaninya apa sih sebetulnya? Kita bisa baca di Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus ini tidur. Tidur ini artian rohaninya apa? Sama dengan mati. Jadi di sini Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah rela turun dari surga ke dunia untuk apa sih sebenarnya? Untuk menyelamatkan manusia. Tuhan rela merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, sampai rela mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Supaya manusia ini yang hidupnya di dalam dunia ini, yang terkena angin dan gelombang ini, bisa Tuhan selamatkan. Karena apa? Angin dan gelombang ini merupakan dosa-dosa sampai pada puncaknya dosa yang membebani manusia. Jadi adanya dosa ini menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak ini mengutus anaknya yang tunggal ini supaya bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Jadi kita bisa terbebas dari beban dosa. Kemudian kalau Tuhan sudah rela berkorban bagi kita, Tuhan rela menebus dosa kita, menyelamatkan kita, Tuhan rela mati, kemudian bangkit untuk kita, untuk mengalahkan maut, maka tugas kita harus ngapain sih? Sikap yang harus kita lakukan untuk saat menghadapi angin dan gelombang ini gimana sih sebenarnya? Yaitu jangan mencontoh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus kenapa? Karena pada saat menghadapi angin dan gelombang ini yang dilakukan apa? Hanya mengandalkan diri sendiri. Padahal di situ ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Tapi di situ malah bingung sendiri. Bingung gimana ini caranya supaya kita tidak tenggelam. Waktu lihat airnya sudah mulai masuk memenuhi perahu mereka jadi bingung, takut, khawatir. Jadi hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ini sama dengan hanya mengandalkan kepandaian, logika, juga kehebatan diri sendiri, sampai lupa mengandalkan Tuhan, padahal Tuhan ada dalam perahu mereka. Sehingga yang tampil apa kalau sudah mengandalkan diri sendiri? Yang tampil hanya apa? Ketakutan, mukanya tadi cemas, khawatir, bimbang, sampai pada stres. Nanti pada akhirnya bisa kecewa, bisa putus asa. Jadi di situ yang terjadi malah mereka ini menyalahkan Tuhan. Mereka kan bilang, katanya guru tidak peduli ya kita binasa. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu menunggu supaya mereka ini, anak-anak Tuhan ini bisa melihat Tuhan, membangunkan Tuhan yang sedang tidur. Nah, lalu kalau misalkan nih mereka terus mengandalkan diri sendiri, nggak mau melihat Tuhan, nggak mau mencari Tuhan pada saat mengalami angin dan gelombang ini, kalau diteruskan lama-lama air danau ini bisa masuk ke dalam kapal terus. Lalu akhirnya apa? Kalau airnya sudah penuh dalam kapal, akhirnya apa? Akhirnya berat ya kapalnya, akhirnya apa? Tenggelam. Kalau tenggelam sama dengan binasa. Akhirnya tidak ada yang selamat pada akhirnya. Lalu sikap yang benar itu gimana toh? Supaya kita bisa menghadapi angin dan gelombang ini. Kita mau baca di Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah.
yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, jadi yang dilakukan sekarang, sikap yang benar adalah yang pertama, diam. Di situ di Yesaya 30 ayat 15 tadi, itu dikatakan harus diam dan tenang. Sekarang kita mau membahas yang diam dulu. Diam itu artinya apa? Diam itu bukan berarti nggak mau ngomong ya. Tidur pun juga diam. Tapi ya ini bukan. Arti rohaninya apa diam ini? Yaitu banyak mengkoreksi diri sendiri. Bukan malah menyalahkan orang. Coba kalau mereka nggak mau diam. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang dilakukan apa? Mencari kesalahan orang lain. Nggak bisa mengkoreksi diri sendiri. Padahal mereka yang salah. Nggak mau melihat Tuhan. Nggak mau mengandalkan Tuhan. Tapi malah mereka menyalahkan Tuhan karena dikira Tuhan itu nggak peduli. Padahal mereka sendiri yang tidak mau mengandalkan Tuhan ya adik-adik ya. Lalu banyak mengkoreksi diri. Kalau ditemukan kesalahan yang dilakukan adalah bertobat. Ya, bertobat sendiri itu berarti apa? Stop berbuat dosa, membuang dosa yang ada. Kalau sudah bertobat berarti berhenti berbuat dosa, lalu kembali kepada Tuhan. Jangan mengulangi dosa lagi. Lalu yang kedua kemudian, kalau udah diam bisa tenang. Tenang ini artinya apa? Tenang ini artinya bisa menguasai diri. Bisa menguasai diri, nah ada tandanya. Tandanya apa sih? Tandanya kalau di gereja ibadahnya bisa sungguh-sungguh, gak main-main, mulutnya gak celometan. Waktunya nyanyi, mulutnya dipakai untuk nyanyi. Waktunya mendengarkan firman, ya diem mulutnya, jangan ngajak temennya ngobrol, jangan main sendiri, tapi harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sudah adik-adik sudah semakin tergembala dengan sungguh-sungguh, bisa beribadah dengan tekun, setia, maka adik-adik tidak akan berharap pada apapun di dalam dunia, tetapi hanya berharap sepenuh kepada Tuhan. Jadi tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi bisa mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik sudah bisa seperti itu, bisa menguasai diri, maka yang terjadi adalah adik-adik bisa berdoa. Coba kalau misalkan hatinya gak tenang, bisa gak berdoa? Gak bisa ya, adik-adik gak fokus berdoanya. Tapi kalau adik-adik bisa tenang, bisa mengontrol diri, adik-adik bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa matanya harus merem, jangan lirik sana, lirik sini, terus gangguin temennya. Tapi adik-adik mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah kalau sudah gitu, sudah bisa diam, tenang, bisa koreksi diri sendiri. Lalu adik-adik mau belajar untuk bertobat, lalu sungguh-sungguh tergembala, percaya berharap sepenuh pada Tuhan, lalu bisa berdoa dengan tenang. Hasilnya apa? Kita baca di Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi hasilnya kalau adik-adik mau berdiam diri, mau tenang, mau menguasai diri, hasilnya adalah danau itu menjadi tenang, menjadi teduh sekali. Artinya apa? Satu, hidup menjadi enak dan ringan. Kalau sudah membuang dosa, maka beban hidup kita akan menjadi enteng. Sekalipun mungkin belum 100% ya adik-adik, masih ada masalah yang kita hadapi, tapi kalau tidak ada dosa, kita itu merasa enak dan ringan. Lalu yang kedua, beroleh keselamatan, gak jadi tenggelam. Kalau misalkan adik-adik mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang bekerja. Coba kalau seperti murid-muridnya Tuhan Yesus, bingung sendiri. Ya Tuhan tidur, gak mau ikut menolong. Tapi kalau sudah membangunkan Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Lalu kalau tidak tenggelam artinya
tidak binasa, tidak jadi binasa, tapi boleh beroleh keselamatan. Lalu yang ketiga, dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan indah pada waktunya. Sama seperti perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, pada akhirnya bisa sampai ke tempat tujuan, tidak jadi tenggelam, bisa selamat semua. Jadi adik-adik, di kehidupan ini mungkin nggak selalu mudah ya adik-adik, kehidupan makin hari semakin berat. Gak ada yang mudah, baik jasmani, baik rohani, tapi dalam segala hal kita harus ingat kalau di dalam perahu kehidupan kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari semua masalahnya adik-adik. Mungkin adik-adik tanya, loh Kak, kan kita masih kecil, masih belum punya masalah. Kita punya masalah apa sih? Contoh kecil kalau masalah yang dihadapi adik-adik mungkin di sekolah. Di sekolah mungkin ada pelajaran yang kurang adik-adik mengerti. Itu sama dengan masalah. Mungkin masalahnya enggak yang besar seperti dialami papa mama mungkin atau kakak-kakak yang dewasa. Tapi itu juga salah satu masalah yang dihadapi adik-adik sekolah minggu. Di sini adik-adik juga harus belajar untuk berserah pada Tuhan. Juga belajar diam dan tenang. Belajar untuk mengkoreksi diri sekalipun kehidupan adik-adik ini masih kecil. Juga belajar untuk mengkoreksi diri. Kalau ada ditemukan dosa, berarti yang dilakukan harus stop dosa, lalu bertobat. Kalau sudah bertobat, boleh diulangi lagi dosanya? Tidak boleh. Sebab kalau diulangi lagi apa? Pengampunannya batal, nggak jadi lagi, tetap berdosa. Jadi sekarang kita belajar untuk tak dengar-dengaran ya adik-adik. Lalu belajar untuk berhenti berbuat dosa, membuang dosa yang ada. Jadi firman Tuhan cukup sampai di sini. Biar Roh Kudus yang menuntun adik-adik supaya bisa mengerti lebih lanjut lagi ya. Sekarang ditutup Alkitabnya, ditutup catatannya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Masih banyak kekurangan di dalam kehidupan kami, tapi Engkau mau menolong kami. Terima kasih Tuhan di dalam kehidupan yang tidak mudah ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa bekerja dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap apa yang kami kerjakan lakukan Tuhan. Kiranya kami tidak sampai mengecewakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap firman yang kami terima boleh mengerjakan setiap kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami yang masih kecil ini Tuhan, tapi Engkau boleh mengerjakan lebih lanjut Tuhan sampai di kehidupan kami yang dewasa Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan belas kasih-Mu, biar Engkau yang mengerjakan semua seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.